dipengaruhi atau mungkin bukan dihipnotis atau apa, sehingga mereka ini tidak berani melapor. Nah, mohon ditambahkan juga, jadi jumlah orang yang akhirnya terkena dugaan pelecehan seksual itu ada berapa sih? Robert, ada buktinya. Dan itu terjadi 2 bulan sebelum visum. Januari akhir sampai dengan Februari awal. 15 hari nginep di hotel. Katanya, si pelapor ini diberikan handphone oleh terdakwa agar bisa menghubungi dia di tahun 2009. Padahal di selama sekolah, mereka itu tidak boleh menggunakan handphone. Tidak boleh menggunakan handphone, itu aturannya. Tapi dia mengaku dia diberikan handphone oleh terdakwa melalui satu orang namanya Pak Didi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya datang ke rumah seseorang yang saya hormati dan saya yakin di seluruh bangsa Indonesia juga tahu saat melihat wajah beliau ini, tidak perlu diperkenalkan, untuk menanyakan sesuatu yang mungkin saat ini, jika Anda menonton di masa depan, ini sedang heboh di waktu itu. Tanpa berlama-lama, saya langsung di sini bersama dengan Pak Purma Sitompul. Apa kabar? Thank you, baik. Denny, Terima luar kasih biasa. sudah menerima Buat saya. Anda punya poin luar biasa. Amin. Udah tahu abis ini, sebelum ini udah disikat orang, akan datang juga ada kemungkinan disikat juga. Nggak apa-apa. Sudah That's sandung good. ya. That's good. That's good. Ya, terus ada Bang Dito ya, Iya, siap. putra dari Pak Utma ya. Iya. Iya. Dan juga Bang Filipus yang saya lihat mendampingi kemarin di beberapa podcast dan juga ikut ke Malang juga ya. Ya. Yang kemarin saya lihat sebenarnya awalnya itu Bang Jeffrey ya. Saya tidak tahu menahu kalau ternyata ini dihandle sama tim dari Pak Utma juga. Nah, tanpa panjang dan lama, saya kebetulan kemarin awalnya didatangi oleh Cik Yeni, istri dari terdakwa kasus ini, Pak Julianto. Beliau mengatakan, Mas, saya lihat konten Mas Darko di sini, ini mungkin salah satu, tapi dia bilang satu-satunya, kalau saya bilang ya salah satu ya, konten yang mungkin mencoba untuk netral. Dan saya kira saya bukan ahli hukum, saya hanya netizen, saya masih belajar juga, dan belajarnya bukan di sekolah, belajarnya dari YouTube juga. Jadi saya berharap semua orang untuk kasus apapun seharusnya ya tetap mengedepankan presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Tetapi ya kita tahu bahwa YouTube ini tempat orang melampiaskan emosi, sehingga hal seperti itu mungkin nggak semudah perkataan kita. Nah, singkat cerita, beliau datang bercerita. Saya merasa bahwa dengan cerita itu orang akan bisa mendapatkan sisi yang berbeda. Tapi walhasil saya dibully. Dan saya tapi mendengarkan cerita itu tadi, dan walaupun saya waktu beliau datang juga bilang, saya tetap di tengah-tengah ya, Ci. Saya nggak bilang kalau Kojul ini salah atau tidak, karena tetap pengadilan nanti yang akan membuktikan. Nah, terus kemudian saya melihat podcast di Mas Deddy Corbuzier, Close the Door, dan saya terus kemudian menjadi lebih kaget lagi. Ternyata ada banyak yang di luar dugaan saya. Tetapi saya di sini ingin mewakili netizen dari yang bertanya, karena kebetulan mungkin karena saya tidak mendalami ilmu hukum, saya ingin menanyakan secara langsung. Silakan aja. Dan nanti mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin Nggak apa-apa, pojokan aja istilahnya. Mau dipojokkan silakan aja. baik. Supaya keadilan itu keluar kan. Yang pertama itu di konten saya memberikan judul hukum ini hanya untuk orang yang berduit. Bukan artinya hukum bisa dibeli, tetapi hanya orang-orang yang memiliki uang yang bisa mendapatkan pendampingan dari law firm yang memang dia ini berkapasitas baik untuk bisa membela hak-haknya. Nah, saya melihat waktu Bang Jeffrey ini memberikan atau mengutarakan semuanya itu, semuanya masuk akal. Dan itu mudah untuk dicerna. Tetapi saya pikir nggak semua orang punya kapasitas yang sama. Dan akhirnya sama seperti mungkin kalau saya magician seperti itu, orang yang punya duit akan bisa dapat magician yang bagus, yang nggak punya duit ya dia dapat magician yang baru belajar, atau malah
bukan magician tapi ngaku magician seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah banyak sekali orang-orang yang di situ bertanya, ini mah kalau bebas atau enggak kan Julianto ini punya duit dan membayar seorang maestro yang semua orang juga tahu tanpa diperkenalkan Pak Hotma ini siapa. Nah, orang sudah punya a priori begitu. Itu bagaimana? Saya mau jawab dulu sedikit, sorry. Iya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang susah mendapatkan keadilan, mendapat lawyer yang baik. Kami LBH Mawar Saron, 20 tahun. Jakarta, Semarang, Batam, Solo, dan akan berdiri segera di ujung pandang. Khusus membela orang, syaratnya yang dibela miskin dan teraniaya. Tidak bayar sepeser pun. Kita dampingi dari polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai bebas, sampai dihukum. Tapi kita berikan yang terbaik kepada rakyat yang miskin itu. 20 tahun tanpa bayar sepeser pun juga. Jangan bilang kami maju tak gentar, bela yang bayar. Kami maju tak gentar, bela yang benar. Bisa dibuktikan, kita punya laporan per tahun, per bulan. LBH Mawar Saron tetap membela orang miskin. Jadi kalau ada orang bilang, pengacara, maju tak gentar, bela yang bayar. Ini dengan senyum, tahu kami berbuat tidak seperti itu. Dan mungkin tambahkan juga bahwa LBH Mawar Saron ini sebenarnya udah terakreditasi. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang bilang tidak mendapatkan akses keadilan, cukup menjadi pertanyaan. Karena sekarang organisasi bantuan hukum tuh udah ada diatur juga sama pemerintah. Dan kami, sejak adanya undang-undang bantuan hukum, selalu terakreditasi A gitu. Ada di Jakarta, Semarang, Batam, Solo, dan nanti mau ditambah lagi. Jadi menurut saya udah tidak relevan sih. Kalau misalnya tidak ada akses keadilan ya saat ini. Jangan bilang kita sombong ya. LBH Mawar Saron mendapat bintang dari Presiden Republik Indonesia, mengangkat harkat martabat orang miskin dalam bidang hukum. Bang Philip mau menambahkan? Ya, mungkin kita kenapa kan menjadi pertanyaannya pasti dibayar, dianggap seperti itu, seperti pertanyaan Pak Dini tadi. Karena kami melihat begini, kan sudah ceritakan tentang LBH Mawar Saron ya. Ada persinggungan dengan Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kita menaruh hati di Yayasan Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini karena apa? Karena Yayasan Selamat Pagi Indonesia ini juga sama seperti LBH Mawar Saron. LBH Mawar Saron memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis. Sekolah Selamat Pagi Indonesia menyekolahkan orang-orang yatim maupun piatu dari seluruh agama berdasarkan demografi Indonesia. Persenan itu lebih banyak Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan di sana ada tempat ibadah seluruh agama di Indonesia. Itu kami menaruh hati. Juga kami melihat di LBH tidak membedakan agama apapun, aliran politik apapun, syaratnya dua, miskin dan teraniaya, pasti kita bela. Nah, itu persinggungannya dengan Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Makanya kenapa kami akhirnya mengambil bagian untuk membela kebenaran. Karena kami lihat Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu baik, dan sampai hari ini baik-baik saja. Seluruh murid-murid kami juga sudah tanya di sana, apakah pernah ada? Tidak pernah ada isu itu. Sehingga kami melihat ini sekolah yang baik ini, sekolah yang gratis, sekolah yang banyak akhirnya alumni-alumni yang bagus keluar dari Selamat Pagi Indonesia, ini perlu diselamatkan begitu. Karena kami melihat bahwa selain dari klien kami Julianto Kaputra, yang disasar juga adalah Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu baru dugaan atau memang sudah terlihat? Kalau kami melihatnya sudah terlihat, karena dalam demo-demo itu yang dilaksanakan oleh Komnas, katanya nih Komnas Perlindungan Anak, begitu, itu banyak tertulis cabut izin Sekolah Selamat Pagi Indonesia, tutup SPI. Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Apa agendanya? Kenapa harus cabut dan tutup Sekolah Selamat Pagi Indonesia? Apa? Agendanya saya tambahin aja, saya jelas. Ini Arif Merdeka Sirait ingin masuk menjadi direktur atau menguasai SPI. Sebentar. Jelas itu. Ini Pak Hotma memberikan statement apa tidak takut dituntut? Enggak atau... takut, silakan tuntut. Saya tahu kerjanya Arif, pergi ke pengadilan-pengadilan, viral-viral. Saya mau nanya, saya sampaikan nih, jangan gunakan Komisi Nasional. Itu bikinan dia sendiri, bukan negara punya. Dia sendiri belum beres, nggak apa-apa, saya buka. Dia ini bermasalah dengan punyanya Kak Seto. Dulunya kan di Komnas PA. Iya, jelaskan. Ya dulu kan sebenarnya mereka ini satu organisasi di Komnas PA. Cuman karena saat itu diduga
bahwa si Aris Merdeka Sirait ini dalam tanda kutip melakukan penyelewengan dana, tidak jujur di dalam persoalan keuangan. Dia keluar. Sampai Dikeluarkan. sekarang Komnasnya dia belum terdaftar. Ini Republik mesti tahu ini. Orang itu memang asik kemana-mana mencari viral, sementara dia tidak pernah punya kasih aturan atau laporan pada negara, kepada siapapun juga, bahwa dia membantu anak-anak di kolong jembatan, anak-anak di mana. Nggak ada. Kerjanya keliling-keliling di pengadilan. Terus dia bilang, ini gara-gara saya. Apa sih? Di balik itu dia ingin menguasai SPI. Gimana saya ngomong gitu? Dia bawa demonstran, dia tulis kok, bubarkan SPI, bubarkan SPI. dia harus dibedakan antara Komnas PA dan KPAI. Jadi orang jadi salah tafsir sekarang antara KPAI dan Komnas PA. Disangka Komnas PA adalah lembaga negara. Karena Komnas PA kalau disingkat kan Komnas Perlindungan Anak Komisi Indonesia Nasional. juga. Iya. Komisi Nasional itu seharusnya memang lembaga negara. Iya. Nah, cuman saat itu emang udah diambil kata-kata komisi itu menjadi KPAI yang di bawah kementerian. Nah, sedangkan Kaseto bikinlah jadinya namanya LPAI. Oh. Sekarang kita bisa lihat, kalau lihat aja logonya Komnas PA sama LPAI sama, tetap dicontek logonya. Tapi harus pastikan dia tidak terdaftar di Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Kak Seto bilang, kau Aris ilegal. Oke. Berbicara tentang viral itu tadi. Mungkin sekarang kan kalau kita bilang, ini mohon maaf Pak. Iya, jelas. Sekarang ini kan sebenarnya bukan zamannya Pak Utma, tapi Iya. zamannya Bang Dito nih. Betul. Sosial media di mana-mana, digital, dan kita lihat memang sepak terjang dari, kalau kita belok dulu ya, Bang Aris Merdeka Sirait ini kan memang dia dicintai oleh banyak sekali masyarakat karena dia ini ya di sosial media diketahui seperti kemarin di kasusnya anaknya almarhumah Vanessa Angel kan mencuat tuh seperti itu, dan akhirnya juga orang lebih mengenal, dan orang saat ini kan kalau mereka akan lebih melabuhkan kepercayaan mereka ke seseorang yang lebih mereka kenal seperti itu. Coba perhatikan, di mana dia sebelum terjadi peristiwa itu. Setelah peristiwa timbul, baru dia nongol. Bisa dia cegah terjadi peristiwa? Nggak ada. Tapi itu urusan dia lah ya. Oke, lanjut deh. Iya, karena kan yang viral kan mereka Iya. saat ini masyarakat bahkan mereka ini lebih percaya kepada perkataan seseorang yang mungkin lebih viral dibandingkan orang-orang yang memang ya pengacara pun nggak seperti itu. Yang lebih viral orang seakan-akan lebih percaya dengan yang lebih viral dibandingkan yang mungkin tidak viral tapi lebih kredibilitasnya lebih bagus seperti itu. Nah, ya mau menambahkan? Mungkin kalau bisa kasih contoh, let's say kayak kasusnya Johnny Depp sama Amber Heard yang terakhir aja. Oh iya betul. Ya istilahnya kan sekarang cancel culture tuh benar-benar ada ya. Istilahnya kalau dalam tanda kutip perempuan yang benar-benar istilahnya dilecehkan, lemah, di dalam tanda kutip ada kasus KDRT, pasti langsung dianggap itu udah benar dulu kejadiannya. Langsung rame-rame hashtag kami bersama korban, tanpa melihat fakta-fakta yang ada gitu. Okay. Makanya bayangin aja di kasus Johnny Depp itu sampai dia harus sidang 3 tahun untuk memulihkan nama baiknya. Padahal hanya dari ceritanya si Amber Heard di majalah. Sampai akhirnya itu sidangnya terbuka kebetulan. Cuma kalau di sini kan ya karena kita terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang nggak bisa sidangnya terbuka, ya mau tidak mau nggak bisa terbuka. Itu saya tambahkan. Kenapa sidang mesti tertutup? Supaya melindungi pelapor. Betul. Tapi pelapor ini yang dilindungi oleh peraturan sidang tertutup. Roadshow kemana-mana, kasih tunjuk wajahnya, menunjukkan apa yang dia duga itu. Ini bukannya pertanyaan besar, tanda tanya. Ada apa kamu? Sidang tertutup kok kamu roadshow kemana-mana? Mau mempengaruhi persidangan. Kan mereka seperti itu karena tidak didengarkan, Pak Utma. Tidak Mereka didengar merasa oleh siapa? mereka sudah ketemu dengan kepala sekolah, pihak sekolah, mengadukan, dan itu tidak didengarkan. Itu sudah timbul, dia mengadukan. Waktu ditanya para pemimpin sekolah itu, apa pernah selama 12 tahun ada pengaduan? Nggak ada. Masa ada 10 orang pemimpin-pemimpin nggak bisa mengiyakan dia? Mereka kita tanya, loh masa kita mesti mengiyakan kebohongan orang? Jadi buktikan itu bahwa dia pernah mengadu. Itu aja dia nggak bisa. 10 orang bilang kita tidak mau dengar pengaduan dia yang sekarang.
Karena selama 12 tahun tidak pernah ada pengaduan. Oh. Gimana dia bilang, kok nggak ada yang tanggapi kita? Nggak pernah ngomong kok 12 tahun yang lalu. Ya, seperti Itu baru keluar sekarang. betul. Tapi ada juga satu stigma ya di masyarakat bahwa kan bisa saja mereka ini tertekan atau ditekan. Ada sebuah teori bahwa Julianto ini memiliki mafia yang kuat sekali. Ini ada YouTuber yang membahas seperti Iya. itu dan mengatakan anak-anak ini tadi itu ditekan, dipengaruhi atau mungkin bukan dihipnotis atau apa sehingga mereka ini tidak berani melapor. Nah, mohon ditambahkan juga, jadi jumlah orang yang akhirnya terkena dugaan pelecehan seksual itu ada berapa sih? Kalau kita berdasarkan fakta persidangan ya, berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut, cuma satu. Jelas ditulisnya saksi korbannya itu cuma Bang, satu. Saya baca puluhan. Nah, Iya, itu kan menjadi pertanyaan. Ngomong aja buktikan dong. Kan Kan itu yang gitu. menjadi pertanyaan. Kalau emang dia korban Viral. kan harus terbukti dulu bahwa dia adalah korban. Iya. Sedangkan di sini kan saksi korban tuh SDS. Dia yang bikin laporan polisi. Dia yang dituangkan di BAP. Dia yang ditulis namanya semua di dakwaan. Kalau misalkan yang lain dibilang adanya korban, harusnya ditulis dong dalam dakwaan. Oke, stop di situ. Saya lihat yang akhirnya merubah semuanya. Ini kan podcast di Deddy Corbuzier ya. Iya. Di situ kan datang ada yang mohon maaf SDS kan dari belakang ceritanya seperti itu. Iya. Nah, ada satu lagi temannya yang katanya disuruh oral. Gini, Itu- ya. Itu melapor juga Gini kan? kan dia tertekan lah. Tadi kan dibilang Iya. dipakai mafia, dihipnotis. 12 tahun bisa dihipnotis. Oh bisa. Ya kita lihat datanya. Selama 12 tahun, setelah katanya 15 kali diperkosa loh, 15 kali, dia jalan-jalan. 12 tahun tuh jalan-jalan. Mau lebih jahat lagi, kita dapat bukti. Dia nginep di hotel yang namanya Sharon itu, saya sebut karena kita punya bukti. Nginep di hotel-hotel dengan laki-laki, terus periksa di visum lab, tidak perawan. Kok dinyalain yang 12 tahun yang lalu? Yang kemarin-kemarin lu tidur sama laki-laki, main catur di dalam kamar itu. Dan itu bisa dibuktikan. Maksudnya gini, kita punya bukti loh. Ini si SDS pergi sama pacarnya itu, Robert. Ada buktinya. Dan itu terjadi 2 bulan sebelum visum. Januari akhir sampai dengan Februari awal. 15 hari nginep di hotel. Kita dapat buktinya. Yang paling penting, dia tidak menyangka kita bisa dapat bukti-bukti itu. Pertanyaan tadi, Denny bagus sekali. Apakah engkau tertekan 12 tahun? Kita buktikan 12 tahun dia pesta pora, pergi ke luar negeri, bikin film berprestasi dengan baik. Ada juga ngomongan dia memuji-muji SPI selama 12 tahun itu. Pertanyaannya, ngapain aja lu 12 tahun? Satu. Kedua, kok tiba-tiba sekarang mau melapor? Ada apa ini di balik ini? Kok jadi berani? Kok bisa ngajak-ngajak orang? Kita jelaskan di sini pertanyaan saya. Ada yang mendanai untuk menghancurkan SPI dan terdakwa. Kita buktikan itu. Jangan ngomong-ngomong aja. Kita buktikan. Ada orang mendanai, termasuk siapa namanya itu? Arif Merdeka Sirait. Dapat duit juga. Jangan ngomong lah. Oke. Nah, tadi kalau berbicara tentang yang dijelaskan oleh Bang Dito nih, tentang contoh kasus Amber Heard versus Johnny Depp di situ. Ini kan sekarang ini pun kita belum nih sampai ke cancel culture-nya si Amber Heard ya. Iya. Kalau ternyata memang terbukti. Tapi kita kembali ke beberapa tahun yang lalu selama persidangan Johnny Depp pun, itu kan simpati ini mengarahnya kan memang ke Amber Heard. Iya. Karena mereka ini wanita. Bahkan mohon maaf, ini 4 orang laki-laki, kita bicara seperti ini, ada senyuman sedikit saja ini, kita akan dianggap tidak Tidak pro, iya, tidak pro ke korban. iya, tidak pro Itulah. ke korban Kan seperti selalu itu. hashtagnya saya bersama korban. Gini loh, kalau saya sih ngeliat bukan saya bersama korban, kita bersama kebenaran aja. Kita ngeliat fakta kan, fakta persidangan dong yang harus kita lihat. Ya mungkin masyarakat yang tidak melihat dalam persidangan langsung menjustifikasi tanpa adanya bukti. Makanya pada saat di podcast yang dibicarakan oleh Pak Hotmas dan Pak Filipus, kan selalu menanyakan tentang bukti. Baik. Seperti Aris Merdeka Sirait ngomong di dalam podcast Deddy Corbuzier, bilang ada ciuman di gang. Tanya dong, mana buktinya gitu? Jangan cuma ngomong tok. Kalau cuma ngomong-ngomong aja, saya juga bisa bilang, wah
dicabuli orang, saya dicabuli orang tanpa adanya bukti. Kita selama memegang perkara ya, itu jadi the good and the bad lawyer. Satu jadi netizen, satu jadi lawyer. Coba kita taruh pikiran kita, bisa nggak sih kira-kira si terdakwa ini benar melakukan? Berantem berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita nggak bisa dapat bahwa dia salah karena kita bicara bukti. Kalau nggak ada bukti, bagaimana kita mau bilang terdakwa salah? Buktinya mana? Betul. Sekarang kalau misalnya dihubungkan, Pak Denny, mungkin ya masyarakat itu banyak yang tidak tahu hukum. Tapi pertanyaan saya simpel aja. Dapatkah satu orang dihukum dengan menggunakan dasar perasaan di Indonesia? Saya ingin tanya juga ke Pak Denny. Boleh nggak satu orang ini dihukum hanya berdasarkan bukti perasaan? Hanya berdasarkan hashtag kami bersama korban? Bagi saya, Pak Denny, kalau kita meletakkan diri kita kami bersama korban, jangan muncul belakangan ini. Muncullah dari awal. Bagaimana pemaknaan dari kami bersama korban? Kami bersama korban itu kan sebenarnya itu adalah semboyan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis. Kami sangat menghargai itu karena kami pun aktivis, kan begitu. Hanya saja begini, kalau kami kebiasaan di LBH Mawar Saron, kami sampaikan kami bersama korban, artinya apa maknanya? Kami mencari tahu bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa korban ini benar-benar terjadi percabulan terhadapnya, persetubuhan terhadapnya. Kami memaknainya itu. Bukan mendengar ceritanya, terus kemudian saya percaya kami bersama korban. Enggak begitu. Tapi kalau kami memaknai kami bersama korban, cari buktinya. Kita banyak loh menjadi pelapor juga. Cari Banyak buktinya. kita. Itu yang saya bilang. Bagaimana kami membuktikan? Kami dari segi pelapor tidak ada bukti visum dan tidak ada bukti orang itu akan melakukan, tidak ada bukti waktu. Karena itu saya sudah ceritakan juga di podcast Deddy Corbuzier kan. Saya bilang bahwa ada daerah di Jakarta ini, rumah kumuh yang tidur itu bergantian. Dia anak itu bahkan diperkosa bukan hanya oleh satu orang, oleh sepupunya, oleh pamannya, bergantian setiap hari. Bagaimana cara membuktikannya? Tapi kami kan nggak berhenti. Kami bersama korban, maknanya kami cari tahu. Kami buktikan itu, bahwa setelah itu dicari tahu bahwa bakteri yang ada di vagina si anak ini sama dengan bakteri yang ada di penis laki-laki. Itulah makna kami bersama korban. Cari buktinya. Jangan cuman kami bersama korban. Ada bukti. Roadshow kemana-mana, roadshow tuh. Apa pemaknaannya terus apa gitu? Ini mencerahkan, tapi timbul pertanyaan di sini. Begitu. Jadi saat itu tadi ya dikatakan bahwa membutuhkan bukti. Nah, ini pertanyaan saja di luar ini. Kalau seandainya kita sebagai pengacara atau saat ini sedang membela Julianto, dan saya mengetahui bahwa memang tim yang dipimpin oleh Pak Hotma ini kan sangat-sangat detail hingga dapat itu tadi CCTV yang sampai katanya nyuri mencuci bra dan sebagainya itu ada. Ada buktinya. Nah, berarti kalau seandainya saja di dalam mencari bukti, tapi ternyata malah menemukan bukti yang akan memberatkan orang yang dibela. Iya betul. Apakah akan tetap membela? Saya jawab ya. Pada waktu pertama kali orang datang minta dibela, saya tanya kamu ngebohong atau tidak. Saya mau kasih tahu juga para pengacara muda, jangan bisa diatur oleh klien. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Lah kalau orang salah gimana ngebelanya? Ngaku kamu. Ada hal-hal yang bisa meringankan. Hati-hati kamu, pemerkosa, pembunuh kita bela lepas. Bisa. Nanti orang bilang dari atas bilang lihat tuh pemerkosa, pelecehan orang dibela sama kita. Saya tidak mau. Kalau kita bela seseorang, jujur kamu, dia bohongin kita nih, berjalan persidangan, terbukti dia jalan. Saya bilang ngaku, nggak mau ngaku, kita lepas. Jalan kamu sendiri. Jangan ajak kami ngebohong. Saya berulang kali bilang sama puluhan lawyer di LBH kita, kamu tidak bertanggung jawab hanya pada pekerjaan, pada klien. Kamu bertanggung jawab pada Allah. Ingat itu. Kalau dari saya, Pak Denny, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Diko juga, bahwa dia menginap di hotel itu di bulan Januari sampai dengan Februari. Terus kemudian divisum di bulan Maret. Artinya kan visum ini membuktikan yang mana? Membuktikan perkara 2 bulan yang lalu atau 12 tahun. Lebih relevan mana visum itu membuktikan yang mana? Bahwa dia sudah tidak perawan. Tidak perawannya karena dia nginep di hotel atau karena 12 tahun yang lalu. Itu pertama. Tadi kan Pak Denny juga bilang bahwa kami ini kalau menemukan bukti 1
seandainya terdakwa ini bersalah, bagaimana? Kan Malah sudah memberatkan kan sudah dijawab. ya. Masalahnya Pak, dari semua kami mencari bukti, kan Pak Dini juga tahu. Tadi kami sudah bilang kan, kami bahkan menemukan laundry-nya. Pak Dini bisa baca sendiri. Nih, ini kami temukan laundry-nya. Tulisannya apa ini? Celana dalam, motif orange, hitam, biru, coklat merah, coklat putih. Iya. Ini semua ada, celana dalam laki-laki, celana dalam perempuan, digabung menjadi satu laundry. Kami dapat sampai tulisan-tulisan laundry-nya. Artinya apa? Artinya di sini kami sangat ingin membuktikan bahwa terdakwa ini benar-benar bersalah atau tidak bersalah. Jadi kami berjalan itu membuktikan sebenarnya ini terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Kami pun ada perdebatan batin tentu dalam mendampingi. Tapi kami cari bukti, apakah relevan terdakwa ini katanya melakukan 12 tahun yang lalu. Betul. Tapi kemudian baru dilaporkan 12 tahun kemudian. Nah, apa kira-kira buktinya ya? Oke. Ya kita cari tahu. Terus kita temukan dalam pencarian kita temukan begini. Iya. Sebelum visum dia menginap, bahkan sampai laundry-laundrynya kita dapat. Artinya kita sangat bersungguh-sungguh untuk mencari bukti. Baik. Saya akan sangat hormat dan sangat respect kepada orang-orang yang seperti katanya Komnas Perlindungan Anak begitu dan semua aktivis-aktivis, kalau mereka bisa membantu korban mencari buktinya, itu saya top. Padahal korban ini kan musuh perkara kan, lawan perkara. Lawan berarti. kita, iya. Iya. Belain aja itu, cari Toh, buktinya. kalau ada buktinya toh, misalnya contoh, saya ingin biar kita sama-sama tahu. Misalnya contoh, katanya si pelapor ini diberikan handphone oleh terdakwa agar bisa menghubungi dia di tahun 2009. Padahal di selama sekolah mereka itu tidak boleh menggunakan handphone. Tidak boleh menggunakan handphone, itu aturannya. Tapi dia mengaku dia diberikan handphone oleh terdakwa melalui satu orang namanya Pak Didi. Oke. Oke? Gampang dong dibuktikannya. Iya. Gampang dibuktikannya. Handphonenya ada nggak? Pertama. Sampai sekarang handphonenya tidak pernah ada. Yang kedua, katanya kan diberikan melalui Pak Didi. Pak Didi kita tanya, Pak, jujur, Bapak ini orang tua, punya anak. Kalau memang si pelapor itu bilang pernah dititipkan oleh terdakwa ini ke Bapak untuk memberikan kepada pelapor handphone, jujur Pak, ngomong. Pak Didi bilang apa? Nggak pernah Pak. Saya nggak pernah dititipkan handphone untuk dikasihkan kepada pelapor. Itu. Terus kemudian dia bilang, saya dihubungi oleh terdakwa ini untuk datang. Gini loh Pak Didi. Bukankah kita dalam menyidik atau mencari bukti itu sudah canggih? Sedangkan kami saja bisa mendapat sampai hotel-hotel, sampai laundry. Masa kita tidak pernah bisa dapat percakapan dia dengan terdakwa? Ini karena baru. Siapa tahu selama 12 tahun dia melakukan tidur-tidur juga di mana-mana. Siapa tahu. Katanya kan ada percakapan. Iya. Masa nggak ada percakapan itu? Bukannya kita bisa menarik? Betul. Oke, stop Sesimpel dulu ya. Tadi saya katakan bahwa zaman sekarang ini berbeda. Iya. Kita tahu ada sebuah teori yang mengatakan kita ini ada di zaman post-truth era, di mana orang itu hanya ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Iya. Mereka nggak mau mendengarkan apa yang nggak sesuai dengan keinginan hati dan emosi mereka. Saya menanyakan berdasarkan itu, agar saya tidak terkesan di sini kok pertanyaannya selucu itu. Pasti ada orang yang bertanya, kan pengacaranya pengacara dibayar, jadi buktinya kan bisa direkayasa. Itu pasti ada orang berpikir seperti itu. Menanggapi hal seperti itu, misalkan ini tadi laundry dan sebagainya, karena kan kita berbicaranya tentang bukti saat ini. Nah, apa yang akan membuktikan kredibilitas bahwa memang pengacara ini saat mengumpulkan bukti, itu bukan artinya, makanya tadi saya tanyakan, kalau ternyata buktinya malah memberatkan orang yang kita bela, apakah kita juga akan tetap menutup mata atau kita akan menegur dan malah meninggalkan klien kita seperti tadi disampaikan Pak Hukman? Saya sudah bilang saya pribadi udah 40 tahun, dia orang puluhan tahun. Ya. Tidak melakukan pembelaan bila tidak ada bukti yang benar. Ada yang ledek, kok ngebelain jahat? Ini orang Kristen juga. Yesus datang kan nggak ngebelain orang jahat. Saya bilang terbalik gitu. Kita membela yang jahat. Artinya kalau dia punya kejahatan, dia harus dihukum sesuai dengan kejahatan. Kalau kejahatannya segini dong hukumannya. Jangan segini. Atau sebaliknya, tidak jahat, dihukum segini. Saya berulang kali bilang, kita bekerja bertanggung jawab pada Tuhan, bukan pada uang. Kalau uang kita sudah buktikan 20 tahun kita membela orang miskin tanpa dibayar. Kalau orang mau ngomong semua dibayar, ya mereka bisa bilang, oh saksi-saksi itu dibayar semua. Ya susah dong kalau bicara begitu. Ya, bisa tambah lagi mungkin kalau kasih contoh di LBH Saron aja juga di dalam kami melakukan pembelaan pun
misalnya kepada orang-orang let's say yang kayak tawuran, kayak yang kena pasal 170, terus kena penganiayaan, ya kita ngelihatnya membelanya bukan ingin membebaskan dia, justru kita bilang ke hakim, ya udah, ini perbuatannya, mungkin ini hal meringankan, ini hal memberatkan, kembali lagi kepada hakim. Mau mutus seperti apa? Iya. Kita hanya menyajikan apa hal-hal meringankan buat dia gitu. Jadi nggak serta-merta kita kesannya kan kalau gini, kita mau bebasin siapapun deh. Istilahnya kalau dibayar, jadi, kan yang penting dibayar, kan nggak seperti itu konsepnya. Betul. Sekarang pertanyaannya, saya mau nanya ke Pak Denny. Kalau pertanyaannya tadi kan begitu. Betul. Masyarakat bilang kita sudah dibayar. Pertanyaan saya, Pak Denny, apakah Pak Denny dibayar datang ke sini, terus datang si Eni Iya. ke Pak Denny apa dibayar? Iya, tidak ada sama sekali. Bagaimana tanggapan Pak Denny mengenai komentar-komentar yang menganggap Pak Denny dibayar? Iya, saya biarkan mau bagaimana lagi. Begitu yang Itu, dirasakan Pak Bos. Denny. Yang penting Ngapain kami kita pikirin? berbicara tentang apa yang kami miliki, yang kami sudah cari kebenarannya, sampai kami cari sedetail-detailnya untuk membuktikan bahwa si terdakwa ini bersalah atau tidak. Sampai pada kami kesimpulan bahwa terdakwa ini memang tidak bersalah. Betul. Itu udah kesimpulan di ujung setelah kami mencari tahu bukti. Jadi kalau ada orang ngomong, cuma kami bersama korban tidak membuktikan, bagi saya itu apa gunanya? Malah sebenarnya ingin banget kalau ternyata siapapun yang bersama korban itu tadi Membuktikan. Itu pasti top. Bagus, kita sangat menghargai itu. Harus merdeka sirait. Hukum yang berat. Jangan begitulah, nyari uang kok sampai begitu. Pak, tapi Pak Hutma ini mengulang-ulang nama ini bener nggak takut Karena dia dituntut juga nanti? enggak, silahkan bawa saya ada 10 nih laporan dia, kita laporin. Saya bilang jangan diladenin orang itu. Kalau dia mau laporin kita, wah saya senang sekali. Biar kita bongkar dia siapa, kan begitu. Ya, karena kenapa saya ngotot ke dia? Rajin bener gitu ngomong. Apa pembelaan dia? Apa yang dia lakukan terhadap orang susah, orang miskin, anak jalanan? Yang ada dia ke perkara-perkara orang, dia nongol. Mungkin kita buka aja Iya, juga. buka aja. Dulu pada saat kita di LBH Mawar Saron, saya saat itu masih pembela umum loh. Iya. Belum jadi direktur di LBH Mawar Saron. Kita membantu waktu itu namanya Panti Samuel. Kita membantu anak-anak di situ yang dilecehkan, dianiaya sama suatu panti. Kita bantu mereka sampai kita laporkan orang pemilik panti sampai divonis 10 tahun waktu itu. 15 orang anak-anak kita urus. Kita urus. Tiba-tiba datanglah ini Pak Aris Merdeka Sirait, gendong anak, ngeliatin ke TV. Saya seakan-akan bantu orang saya ini. bantu. Yang bantu Cari jelas-jelas podcast. LBH Mawar Saron. Tapi yang ngedompleng nama dia. Ya cuman kita ya udahlah, mungkin emang kerjaan dia seperti itu. Tapi sebenarnya di situ dia harus stop. Karena masyarakat itu nggak boleh terkecoh. Iya. Karena banyak sekarang masyarakat ini akhirnya terkecoh semua. Iya. Dianggap Komnas PA itu adalah KPAI. KPAI itu lembaga negara. Komnas PA itu dulu lembaga. Memang ada aktanya tahun 96, tapi cek di akta itu siapa ketuanya? Kak Seto. Ketuanya Kak Seto. Dan 96. itu sudah diubah dan sekarang ada LPAI. Makanya saya bilang jangan terkecoh. Kalau misalnya hari ini katanya tadi mau dilaporkan, silahkan. Biar kita buka, dia punya akta apa enggak. Jangan sampai enggak gitu. Karena apa? Bagi saya begini, kenapa akhirnya kami banyak mengomentari beliau? Sebenarnya nggak terlalu penting buat kami. Tapi apa yang dia hembuskan di dalam sehari-harinya itu banyak membuat orang berita-berita kebohongan yang membingungkan orang. Contoh nih ya, kami pernah tuntutan waktu itu pernah ditunda, ya, tuntutan ditunda. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Dia ngomong di YouTube-nya, dia bilang Instagramnya bahwa ini tuntutan ditunda karena permintaan penasihat hukum. Kita langsung. Ditundanya bukannya permintaan dari jaksa? Itu Iya. yang saya bilang. Kami langsung jawab dong. Itu permintaannya jaksa penuntut umum, bukan penasihat hukum. Saat itu juga beberapa hari kemudian dia take down Postingan itu. Postingan. Kita pada saat itu langsung bikin preskon. Kita mempertanyakan Kita kenapa mau kok laporin kita dia. fitnah banget sih? Tapi kita pikir percuma lah. Padahal Dia bisa ngomong, dia ngomong di Deddy Kabusir, ini pasti putusan tanggal 23, hari kemenangan untuk anak-anak apa tuh? Hari apa Hari sih? itu? anak. Hari anak. Orang putusan masih sebulan lagi, dia berani ngomong, lu lawyer apa? Ngebohongin orang. Dia menggiring orang sampai semua salah persepsi. Itu yang kita ngotot soal ini. Apa sih kita ribut-ributin dia? Nggak Orang mungkin. namanya cari makan. Iya. Nah, ini kan penggiringan opini. penggiring kan opini. saat Sekarang kan ini JK terjadi. kemarin yang 2 minggu lalu dibilang lawyer yang menunda. Nunda persidangan Pak Denny aja tahu. Hakim Jaksa ikut ini. aja lagi. Hakim ikut Iya, aja dibilang lagi. di postingannya, iya hakim juga menuruti permintaan dari penasihat hukum. 1, dia nggak hadir di sidang. 2, dia di luar di persidangan. Bagaimana caranya
penasihat hukum minta kepada hakim untuk menunda padahal agenda tuntutan. Itu juga ada sebuah Nggak logis. ya, sebuah opini dari masyarakat yang ini kesannya sidangnya itu dirahasiakan, ditutup-tutupi. Kalau saya dari awal lah bukannya memang sidang kasus Kita senangnya sih anak, terbuka itu maunya, biar semua orang lihat bukti-bukti yang kita punya dan tidak adanya bukti dari mereka. Kebohongan pelapor bisa kita buktikan. Ini kan semua cuma ribut-ribut dan kita nggak terpengaruh loh sebetulnya. Orang mau beropini silakan. Tapi kalau ada orang menggiring pendapat-pendapat rakyat biasa, itu yang harus dihentikan. Kami lebih real aja. Silahkan bagi korban yang mengalami pelecehan seksual, persetubuhan, yang dia tidak mau cerita, LBH mau Saron, siap mendampingi. Kira-kira pendapatnya masih sama nggak? Itu ada yang teriak-teriak, yang berewok itu, hukum berat. Kalau itu ketemu bapaknya, mau nggak dia suruh keras? Sekarang dia ngomong, bapak saya sudah di kuburan. Saya tidak bicara bapaknya sih, saya bicara. Berarti kan orang-orang ini selama ini percaya sesuatu yang telltale ya, cuman dikatakan saja. Iya betul. Karena kami tahu betul, Vincent itu setelah berbulan-bulan itu